Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Ekonomi Kesehatan. Manajemen Ekonomi Kesehatan adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan keuangan dalam sistem kesehatan. Pentingnya manajemen ekonomi kesehatan dalam sistem kesehatan itu yang pertama ada efisiensi penggunaan sumber daya, yang kedua ada pengendalian biaya, yang ketiga ada aksesibilitas dan kualitas pelayanan, yang keempat ada kebijakan dan strategi. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen ekonomi kesehatan itu ada 3. Yang pertama memastikan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Yang kedua ada mengoptimalkan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pasien. Selanjutnya yaitu memastikan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Yang pertama ada pengelolaan biaya. Manajemen ekonomi kesehatan bertujuan untuk pengoptimalan penggunaan dana yang tersedia dalam sistem kesehatan. Yang kedua yaitu ada penggunaan tenaga kerja. Tujuan lainnya dari penggunaan tenaga kerja ini yaitu untuk memastikan bahwa tenaga kerja kesehatan digunakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga ada manajemen inventarisasi. Manajemen inventarisasi ini adalah ekonomi kesehatan juga. Itu bertujuan untuk mengatur pengelolaan inventarisasi obat-obatan, alat medis, dan fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu pengoptimalkan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas. Di sini ada 3. Yang pertama peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur ini adalah salah satu tujuan manajemen ekonomi kesehatan untuk meningkatkan dan memperluas infrastruktur kesehatan, termasuk pembangunan gedung, perawatan pasien, fasilitas kesehatan dan lain-lainnya. Yang kedua itu pengembangan teknologi. Manajemen ekonomi kesehatan juga berfokus pada penggunaan teknologi medis. Apalagi di rumah sakit berkembang seperti negara-negara maju. Yang ketiga yaitu penyediaan tenaga kesehatan berkualitas. Di Indonesia kita berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, juga melibatkan pengembangan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkompeten. Selanjutnya yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pasien. Di situ ada pengembangan jaringan layanan. Pengembangan jaringan layanan ini adalah manajemen ekonomi kesehatan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan, termasuk pendekatan community basic care. Yang kedua yaitu kebijakan tarif yang berkeadilan. Itu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas juga melibatkan penetapan kebijakan tarif. Selanjutnya peningkatan kualitas layanan itu tujuan terakhir untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman dan memuaskan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi kesehatan itu yang pertama ada biaya perawatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, kebijakan publik dalam bidang kesehatan. Adapun biaya perawatan kesehatannya yaitu biaya operasional, biaya medis, biaya tenaga kesehatan. Biaya operasional ini adalah biaya-biaya operasional seperti rumah sakit, klinik, fasilitas layanan kesehatan lainnya. Yang selanjutnya itu biaya medis. Biaya medis ini seperti biaya obat-obatan, alat medis, pemeriksaan laboratorium, prosedur medis dan layanan kesehatan lainnya. Yang ketiga itu biaya tenaga kesehatan. Ini gaji seorang tenaga kesehatan. Selanjutnya itu pembiayaan kesehatan, itu ada asuransi kesehatan, dana kesehatan publik dan swasta dan donasi. Asuransi kesehatan itu adalah sistem asuransi
kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, rumah sakit besar maupun klinik. Itu mempengaruhi ekonomi kesehatan dengan mengatur cara pembayaran dan penggantian biaya perawatan kesehatan. Yang selanjutnya ada dana kesehatan publik. Ini dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan program-program kesehatan, termasuk subsidi kesehatan, program vaksinasi, dan program kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada swasta dan donasi. Di sini ada kontribusi dari sektor swasta dan donasi dari organisasi atau individu juga berperan dalam pembiayaan kesehatan, terutama proyek-proyek kesehatan yang bersifat sosial atau filantropis. Selanjutnya yaitu ada kebijakan publik dalam bidang kesehatan. Ini di sini ada regulasi kesehatan. Regulasi kesehatan itu adalah kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seperti peraturan terkait harga obat-obatan, standar pelayanan kesehatan, dan kebijakan tentang perawatan kesehatan. Yang selanjutnya itu ada program kesehatan masyarakat, program Kesmas, biasanya banyak di desa-desa. Program Kesmas ini yang diinisiasi dan dikelola oleh pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas masyarakat, dan keadilan dalam layanan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada investasi dalam infrastruktur kesehatan. Di sini ada kebijakan investasi pemerintah dan pembangunan pemeliharaan infrastruktur kesehatan termasuk rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan sarana kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen ekonomi kesehatan. Di sini ada 3. Yang pertama pengendalian biaya kesehatan, yang kedua ada inovasi dalam pembiayaan kesehatan, itu termasuk asuransi kesehatan, terus kesehatan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Selanjutnya yaitu pengendalian biaya kesehatan. Yang pertama penggunaan teknologi itu menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan data pasien, manajemen inventarisasi oleh tenaga medis yang termasuk obat-obatan, alat medis. Yang kedua, efisiensi operasional. Itu ada pengoptimalan proses operasional di fasilitas kesehatan, termasuk jadwal kerja tenaga kesehatan. Yang ketiga, penggunaan generik. Itu mendorong penggunaan obat generik dan alat medis yang ekonomis tanpa mengurangi standar keamanan dan aktivitas kesehatan. Selanjutnya yaitu ada promosi kesehatan, pencegahan penyakit. Yang pertama itu ada edukasi kepada masyarakat, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pola makan atau pola hidup yang baik. Selanjutnya program pencegahan massal, melaksanakan program-program pencegahan penyakit secara massal seperti vaksinasi, screening kesehatan rutin, dan kampanye anti merokok. Selanjutnya promosi kesehatan kerja, itu mengembangkan program kesehatan di tempat kerja termasuk kesehatan fisik, konseling kesehatan mental, dan pendidikan tentang memanajemen stres. Selanjutnya itu studi kasus implementasi manajemen ekonomi kesehatan di negara-negara maju. Yang pertama yaitu sistem kesehatan di Amerika Serikat. Yang kedua, model asuransi di negara-negara Eropa. Selanjutnya itu pengendalian biaya kesehatan. Yang pertama, penggunaan teknologi, menerapkan teknologi medis yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perawatan, diagnosis, dan pengelolaan data kesehatan. Yang kedua, negosiasi harga. Di sini negosiasi harga ini melakukan negosiasi harga dengan pemasok obat, alat medis, dan layanan kesehatan lainnya untuk memperoleh tarif yang lebih kompetitif.
Selanjutnya, pemantauan penggunaan sumber daya itu menggunakan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk mengontrol penggunaan sumber daya kesehatan seperti obat-obatan dan peralatan medis serta fasilitas. Selanjutnya itu inovasi dan pembiayaan kesehatan. Yang pertama ada asuransi kesehatan universal. Itu menerapkan sistem asuransi kesehatan yang mencakup semua warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua, diverifikasi sumber dana. Di sini ada mengembangkan model pembiayaan yang beragam, termasuk dana kesehatan publik, asuransi swasta, donasi, dan investasi untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan kesehatan. Selanjutnya ada peningkatan transparansi, yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana kesehatan. Yang ketiga yaitu ada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Di situ ada edukasi masyarakat, program pencegahan dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Edukasi masyarakat ini melakukan kampanye edukasi yang intensif tentang pentingnya gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular, dan pola makan serta pola hidup yang sehat. Yang kedua itu program pencegahan. Di program pencegahan ini mengembangkan program pencegahan penyakit yang efektif seperti vaksinasi, screening kesehatan, dan program imunisasi serta promosi aktivitas fisik. Selanjutnya itu kolaborasi dengan pihak eksternal. Di sini kita melakukan kolaborasi dengan lembaga pemerintah seperti organisasi non-profit dan sektor swasta untuk mengimplementasikan program-program promosi kesehatan yang holistik. Selanjutnya yaitu studi kasus implementasi manajemen ekonomi kesehatan di negara-negara maju. Di situ ada sistem kesehatan Amerika Serikat. Yang pertama ada tantangan, yang kedua ada solusi, dan selanjutnya ada model asuransi di negara Eropa. Di situ ada dua, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu sistem asuransi kesehatan universal yang memberikan akses kesehatan yang luas bagi semua warga, fokus pada pencegahan penyakit. Kekurangannya itu ada tantangan keuangan jangka panjang, birokrasi yang kompleks, waktu tunggu yang panjang untuk layanan spesialis, dan perubahan demografi yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen ekonomi kesehatan itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Yang kedua, ketidakpastian dalam pembiayaan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu kompleksitas regulasi dan industri kesehatan. Meningkatkan biaya perawatan kesehatan ini ada 2. Yang pertama faktor penyebab dan yang kedua dampaknya. Faktor penyebabnya itu tantangan utama dalam manajemen ekonomi kesehatan adalah meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi medis yang memperkenalkan prosedur-prosedur yang lebih mahal. Dampaknya itu meningkatkan biaya perawatan kesehatan yang memberikan tekanan finansial pada pasien, lembaga kesehatan, dan sistem kesehatan. Yang kedua yaitu ketidakpastian dalam pembiayaan kesehatan itu ada 2. Ada perubahan kebijakan dan dampak ekonomi. Perubahan kebijakan itu tantangan lainnya adalah ketidakpastian dalam pembiayaan kesehatan, terutama terkait perubahan kebijakan pemerintah, penurunan atau kenaikan dana kesehatan publik, dan pasar asuransi kesehatan. Dampak ekonominya yaitu ketidakpastian dalam pembiayaan kesehatan dapat menghambat perencanaan jangka panjang dan investasi dalam infrastruktur kesehatan. Selanjutnya ada kompleksitas regulasi dalam industri kesehatan itu ada 2, regulasi pasar dan dampak administratif. Regulasi pasar itu industri kesehatan yang seringkali diatur oleh berbagai regulasi kompleks. Dampak administratifnya itu kompleksitas regulasi dalam menghasilkan biaya administratif yang tinggi bagi lembaga kesehatan dan perusahaan farmasi.
Selanjutnya ada strategi inovatif dalam manajemen ekonomi kesehatan, itu ada 2. Yang pertama, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, itu termasuk telemedicine, big data, analitis, dan lain-lain. Ada juga kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, manajemen ekonomi kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Yang kedua, diperlukan kolaborasi dan inovasi untuk mengatasi tantangan ekonomi kesehatan.